Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terakhir kita membahas pesan dari Rasulullah, gunakanlah waktu hidup sebelum mati. Yang pertama kita sudah bahas, gunakanlah waktu muda sebelum tua, waktu kaya sebelum miskin, waktu sehat sebelum sakit, dan waktu luang sebelum sibuk itu menyergap kita. Sekarang yang terakhir, pesan Rasulullah, gunakanlah waktu sehat, waktu hidup sebelum kematian itu tiba. Menurut astronom, usia alam semesta ini sudah jutaan tahun. Sebelum kita dilahirkan, diciptakan oleh Tuhan. Kemudian kita mampir sejenak di atas dunia ini. Sebentar saja, tidak pula lama, 70 tahun. Atau ada yang umur orang itu 100 tahun, itu sudah payah. Dia berjalan payah, makan susah, menyusahkan orang lain, menyusahkan keluarganya. Jadi tidak lama hidup itu seperti satu kerjapan kilat di langit malam. Set, hidup hanya 1 detik. Setelah kita mati, entah berapa juta tahun lagi umur semesta, kita tidak tahu. Wallahu a'lam bishawab, hanya Allah yang maha tahu, ya kan? Jadi semasa kita hidup, kita pakai untuk berjuang, ya, untuk mengembangkan diri sehebat-hebatnya, untuk mencari nafkah, untuk menikah dan membina rumah tangga sebagai bentuk ibadah. An-nikahu nisfuddin. Nikah itu adalah separuh dari agama. Jadi menikahlah, jangan ditunda-tunda. Nanti orang menikah rezekinya sudah disiapkan oleh Tuhan semasih dia hidup di dunia. Kata ulama, kalau sudah mati maka rezeki itu terhenti. Semasih orang hidup, Allah sudah siapkan rezeki kepada orang yang hidup. Siapapun orang yang hidup itu, sudah Allah siapkan rezekinya. Dan rezeki itu terputus kalau kita sudah terputus nafas kita yang terakhir dari hidung kita. Jadi selama masih ada waktu, masih hidup, gunakan hidup yang 1 detik ini di dunia untuk beramal sehebat-hebatnya, menjadi YouTuber sehebat-hebatnya. Jangan maju, jangan mundur dalam mengambil keputusan. Kalau maju mundur berarti dia berjalan di tempat. Buya Hamka, saya pernah berjumpa Buya Hamka tahun 80 atau 81. Mungkin 80, di saat usia saya 19 tahun, masih remaja waktu itu. Di rumahnya Jalan Raden Patah atau Jalan Dipati Unus kalau nggak salah, sampai Masjid Kebayoran Al-Azhar, Masjid Agung. Itu saya ngobrol berdua selama 10 menit di beranda. Usia Buya Hamka saat itu tentu 70 atau 72 tahun karena lahirnya 1908 bulan Februari. Saya waktu itu umur 19 tahun. Idola saya adalah Buya Hamka. Kemudian Buya Hamka menjadi ketua Majelis Ulama di akhir hidupnya. Pernah saya dengar ceramahnya. Entah di RRI, entah di kaset, saya lupa. Katanya hidup di dunia ini hanya 1 kali. Hidup di dunia hanya 1 kali, setelah itu kita pulang ke akhirat. Dan tidak pulang kembali ke dunia. Maka oleh karena itu, selama kita masih hidup di dunia, kalau punya cita-cita, itu yang besar. Kalau punya cita-cita, punya keinginan, jangan tanggung-tanggung. Tanggung-tanggung jangan, yang besar sekalian. Hidup hanya 1 kali dan tidak kita ulangi
kehidupannya sekali di dunia itu. Gunanya tentu untuk menciptakan pekerjaan-pekerjaan besar. Itu harus dimulai dengan tekad yang besar selama kita hidup berapapun usia kita. Jangan berjiwa kecil. Kata Buya Hamka di bukunya yang lain, orang yang berjiwa kecil itu melihat masalah kecil menjadi besar di ruang matanya. Tapi orang yang berjiwa besar, orang yang bercita-cita besar, orang yang berkemauan besar, masalah besar menjadi kecil di hadapan orang yang berjiwa besar. Oleh karena itu selagi kita masih hidup di dunia, sebelum masa tua tiba, sebelum sakit tiba, sebelum kematian tiba, sebelum kemiskinan tiba, terutama sebelum mati, kita harus punya cita-cita besar. Apa cita-cita besar Anda dalam hidup yang satu detik ini? Kalau nggak ada, mulai dirumuskan cita-cita besar Anda dan cita-cita besar saya, Yudi Pramuko. Masing-masing kita harus mempunyai cita-cita besar sampai usia pensiun, sampai usia tua. Abu Ayyub Al-Ansori, rumahnya waktu hijrah Rasulullah dari Mekah ke Madinah ditempati oleh Rasulullah, rumah Abu Ayyub yang saat itu masih remaja, selama 7 bulan kalau tidak salah. Dan sampai akhir hayatnya, di usia 80 tahun, Abu Ayyub Al-Ansori masih berusaha menaklukkan benteng Konstantinopel, ibu kota Imperium Bizantium Timur, Romawi Timur. Dan dia dimakamkan di benteng itu sebagai seorang mujahid, seorang pejuang Islam dalam usia renta. Dia masih gunakan waktu hidup yang sudah umur 80 tahun, masih dia serahkan segalanya, termasuk umurnya yang masih ada, dari muda sampai tua, untuk dakwah Islam. Itulah Abu Ayyub Al-Ansori. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung, YouTuber tertua di semesta Fasbir Sabr Jamila. Bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.